Hai teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang produk market fit dan strategi pemasaran. Nah, tentu dari teman-teman semuanya sangat tidak sabar untuk melihat atau menonton video ini dan mempelajarinya serta mempraktekannya setelahnya. Karena apa? Karena di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebuah produk ketika dijual di online itu bisa laris manis, bisa laku keras dan diminati oleh market. Nah, kita akan bahas di video kali ini serta strategi pemasaran apa yang paling efektif kita gunakan untuk berjualan online atau memulai bisnis online. Nah, teman-teman semuanya, saya menyebutnya ini dengan istilah produk market fit. Yes, kenapa? Karena antara produk dan market itu harus fit. Jadi teman-teman, market adalah sekumpulan orang yang memiliki masalah secara spesifik. Ingat, sekumpulan orang yang memiliki masalah spesifik. Nah, jadi antara produk dan market itu harus fit teman-teman. Dimana produk yang teman-teman jual itu harus bisa menyelesaikan masalah spesifik dari market ini. Dan market itu harus sadar bahwa mereka membutuhkan produk teman-teman untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak bisa salah satu teman-teman, tidak bisa produk teman-teman bisa untuk menyelesaikan masalah market, tetapi market nggak sadar. Nah, itu nggak bisa, itu tidak akan menimbulkan penjualan, tidak akan terjadi penjualan. Sebaliknya teman-teman, market teman-teman sadar bahwa mereka punya masalah dan membutuhkan produk, dan produk teman-teman ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Itu sama saja juga tidak akan terjadi sebuah penjualan. Jadi produk market fit sekali lagi adalah produk teman-teman itu bisa menyelesaikan masalah market, sementara market juga sadar bahwa mereka membutuhkan produk teman-teman untuk menyelesaikan masalah mereka. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, produk itu dibagi menjadi dua. Jadi di bisnis online, di bisnis digital ini, produk ketika teman-teman ingin menjual sebuah produk itu terdiri dari dua jenis teman-teman. Yang pertama yaitu produk fisik dan produk digital. Nah, berdasarkan pengalaman saya teman-teman, dulu saya memulai bisnis online, saya memang berjualan produk fisik. Ya, saya pernah berjualan herbal, saya pernah berjualan sampo dan lain sebagainya. Tapi saat ini saya fokus di produk digital teman-teman, karena ada beberapa kekurangan dan kelebihan. Nah, di video-video saya ke depan, saya akan lebih mengutamakan pembahasan mengenai produk digital. Karena saat ini saya sedang fokus untuk berjualan produk digital. Dan juga karena beberapa kelebihan dan kekurangan, dimana saya akan jelaskan satu persatu teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk produk fisik, dimana produk fisik itu stoknya terbatas teman-teman. Jadi dulu saya pernah berjualan sampo, saya menstok sekian. Nah, ketika penjualan itu kenceng, laris, dan stoknya habis, maka saya harus menghentikan penjualan tersebut. Dan saya harus restock lagi supaya stok saya ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus memiliki stok. Meskipun teman-teman melakukannya atau menjalankan bisnis online dengan sistem dropship, tapi kan teman-teman juga sama, harus mengikuti stok dari supplier. Kalau stok supplier habis, maka penjualan teman-teman harus dihentikan karena stok suppliernya habis atau mungkin pre-order dulu. Kurang lebih seperti itu. Itu merupakan kelemahan dari produk fisik teman-teman. Dan juga untuk produk fisik kita membutuhkan packing barang teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman menjual sebuah produk fisik, contohnya sampo ya, ketika teman-teman ingin mengirimkan sampo ini ke customer yang ada di luar kota, tentu teman-teman harus packing barang, dimana packing barang ini juga biasanya ada biayanya teman-teman, sekitar 2.000 sampai 3.000. Nah, sekarang ini ya teman-teman yang menurut saya kurang mengenakan ketika berjualan produk fisik, yaitu kebanyakan COD teman-teman sekarang. Jadi kita tahu sendiri di TV ya teman-teman, bahwa ketika kita ingin membeli online itu diutamakan COD. Jadi COD itu bayar di tempat. Jadi ketika teman-teman menjual sebuah produk, katakanlah sampo ya teman-teman ya, teman-teman mengirim ke customer yang ada di Medan. Contoh teman-teman
ada di Jakarta nih. Nah, kalau customer yang ada di Medan ini ingin membeli produk sampo teman-teman dengan sistem COD, nah teman-teman mengirimkan ke customer teman-teman itu belum mendapatkan untung teman-teman. Jadi teman-teman baru akan mendapatkan untung ketika produk dari customer tersebut datang dan customer membayar ke kurir. Nah, di situ teman-teman baru mendapatkan untung. Nah, jadi di sini ketika teman-teman ingin mengirimkan itu, teman-teman harus terlebih dahulu membayar ongkirnya teman-teman. Dan ketika customer itu tidak ada atau gagal, nah teman-teman harus menanggung ongkirnya. Nah, ini saya rasa kurang mengenakan ya teman-teman. Dulu saya berjualan produk fisik teman-teman, herbal dan juga sampo, itu ketika belum ada sistem COD itu gurih banget teman-teman. Jadi ketika ada orang yang mau beli, itu mereka langsung transfer ke saya dan saya langsung mengirimkan produk ke mereka. Jadi cash flow saya cepat teman-teman, aman. Nah, sekarang kan enggak, sekarang COD kita harus nalangi ongkirnya dulu, kita baru mendapatkan untung ketika produk itu sudah sampai ke customer. Dan yang enggak mengenakan lagi teman-teman, terkadang itu ada customer yang ketika produk sampai itu nggak mau bayar, alias di RTS teman-teman. Jadi mereka nggak mau bayar, mereka gagal COD seperti itu teman-teman. Jadi saat itu kita nggak dapat untung, malah kita harus membayar ongkirnya yang sudah sampai ke sana. Nah, kurang lebih seperti itu nggak enaknya produk fisik teman-teman ya. Jadi nggak masalah teman-teman kalau mau produk fisik, nggak masalah. Cuma teman-teman saat ini saya rasa ketika ingin berjualan produk fisik, teman-teman harus lebih besar budgetnya teman-teman, karena itu tadi untuk menalangi orang yang mau membeli ongkirnya ketika mereka membeli dengan sistem COD. Itu harus ditalangi dulu ongkirnya teman-teman. Selanjutnya yaitu modal besar. Modal besar di sini relatif ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika berjualan produk fisik ya teman-teman harus kalau yang stok ya harus stok barang dulu, modal untuk stok barang, dan juga itu tadi yang saya sampaikan COD, teman-teman harus modal untuk menalangi ongkirnya tersebut. Biasanya kalau dari sekian orderan itu ada 10% teman-teman, kalau saya dulu itu yang gagal COD, jadi saya harus membayar ongkirnya lagi teman-teman. Dan juga yang selanjutnya yaitu jangkauan terbatas teman-teman ya. Jadi karena sistem COD tadi, jangkauan saya dalam menjual produk dalam tanda kutip bisa dibilang terbatas teman-teman. Jadi seandainya saya ada di Jakarta, nah saya hanya mengiklankan produk-produk saya yang ada di sekitar Jakarta, contoh Jakarta, Bekasi, Jabodetabek. Supaya apa? Supaya minim gagal COD itu tadi teman-teman. Ya nggak apa-apa teman-teman mengiklankan ke seluruh Indonesia, asalkan budget teman-teman kuat. Jadi ketika ada pengiriman jauh di Papua, Jayapura, atau mungkin di Medan, nah teman-teman kuat untuk menalangi ongkirnya ketika nanti gagal COD. Jadi bisnis teman-teman tetap bisa jalan meskipun ada yang gagal COD. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan juga margin kalau kita berjualan produk fisik, keuntungan kita yaitu harga jual dikurangi harga produk. Jadi seandainya harga sampo, kita berjualan sampo dengan harga 200.000, ketika terjual, nah dari 200.000 itu kan masih kotor teman-teman. Mungkin 100.000 keuntungan teman-teman, 100.000-nya harga produk teman-teman membeli di supplier. Dan juga ongkir teman-teman, ada ongkirnya. Kadang customer itu tidak jadi beli karena terkadang ongkirnya lebih mahal daripada produknya, seperti itu teman-teman. Dan juga cost lebih banyak. Nah ini saya rasakan juga ya teman-teman, ketika orderan sudah semakin banyak, tentu kita membutuhkan tenaga lagi, entah itu karyawan atau orang yang membantu kita untuk packing barang, cek resi, admin, dan lain sebagainya. Tentu itu akan menambah biaya untuk bisnis kita atau cost kita. Tapi nggak masalah teman-teman, kalau bisnis teman-teman sudah besar, itu nggak masalah. Nah itu ya teman-teman untuk produk fisik teman-teman. Nah saat ini saya fokus di produk digital, karena apa? Ada beberapa kelebihan-kelebihan ya teman-teman, dan juga tentu ada kekurangan juga, tapi saya lebih suka berjualan produk digital karena lebih banyak kelebihannya kalau menurut saya. Yang pertama untuk produk digital teman-teman,
Jadi produksi sekali teman-teman. Jadi produk digital ini produk yang tidak bisa kita pegang, tapi kita bisa merasakan manfaatnya. Contoh e-course, e-book, template, software, plugin, website, dan lain sebagainya. Jadi untuk produk digital yaitu produksi sekali ya teman-teman. Jadi kita cukup membuat produk digital sekali atau membeli produk digital sekali, nanti kita bisa jual berkali-kali. Jadi cukup satu kali modal. Berbeda dengan produk fisik. Produk fisik tadi kita harus kalau kita terjual kita harus stok lagi, kita beli lagi, stok lagi, kita beli lagi. Nah, kalau produk fisik ini itu produksi cuma sekali. Jadi kita beli sekali atau kita membuat sekali, nanti kita jual berkali-kali. Mau 1000 penjualan, 2000 penjualan, 100.000 penjualan per hari, itu aman teman-teman, tidak ada stok. Jadi kita belinya sekali, jualnya berkali-kali semau kita. Dan juga tanpa repot packing, karena biasanya produk digital itu kita mengirimnya berupa link ya teman-teman, berupa link, berupa membership seperti itu, berupa download dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu packing barang. Yang ketiga, tidak perlu COD, karena ketika kita menjual produk digital itu akan kita kirim setelah konsumen atau customer kita membeli atau transfer. Jadi transfer baru kita kirim, nggak ada istilah COD di produk digital. Selanjutnya, tanpa stok produk teman-teman, karena ini produk digital bukan produk fisik yang bisa kita pegang. Jadi kita nggak perlu menstok produk, memakan tempat dan lain sebagainya. Enaknya produk digital ya ini teman-teman. Selanjutnya, jangkauan lebih luas karena tidak ada ongkir, tidak ada stok, tidak ada COD dan lain sebagainya, maka jangkauan lebih luas. Bahkan kalau perlu satu Indonesia kita iklankan semuanya teman-teman. Jadi kita nggak perlu memikirkan nanti kalau kita kirim ke Jayapura gimana stoknya, gimana ongkirnya, gimana nanti kalau COD-nya gagal. Kita nggak perlu memikirkan itu teman-teman. Jadi kita tinggal mereka beli, kita langsung kirim linknya, hari itu juga langsung bisa diakses. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu margin 100% teman-teman. Jadi kalau tadi produk fisik seandainya berjualan sampo harga 200.000, yang 100.000 keuntungan, yang 100.000 harga produk, jadi keuntungan kita 100.000. Kalau di produk fisik itu tidak teman-teman. Kalau teman-teman jual harga katakanlah 1 juta, yaitu keuntungan teman-teman 1 juta. Teman-teman hanya perlu membeli sekali di awal. Contoh, saya punya software atau plugin yang harga 1 juta. Kemudian saya beli, lisensinya milik saya jual kembali dengan harga 1 juta. Sudah 1 juta, yang kedua itu keuntungan saya teman-teman. Nanti ada pembelian 1 juta, 1 juta, 1 juta, itu menjadi keuntungan kita. Marginnya 100% menjadi milik kita. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir yaitu menghemat waktu. Saya merasakan sekali bahwa produk digital ini benar-benar menghemat waktu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar bisnis online, yang mungkin waktunya masih digunakan untuk bekerja, waktu luangnya hanya malam hari, jadi teman-teman mau memulai itu biasanya awang-awangan teman-teman, karena nanti kalau nggak bisa stok, nggak ada waktu buat packing, buat nyetok produk, menghitung produk, admin dan lain sebagainya. Nah teman-teman bisa berjualan produk digital, yaitu menghemat waktu, karena teman-teman nggak perlu packing, nggak perlu stok, ngurus resi, COD, ke kurir, ke JNE, JNT, itu nggak perlu teman-teman. Jadi dengan produk digital kita lebih menghemat waktu. Nah, produk digital teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu produk yang berbentuk digital, produk yang tidak berwujud namun dapat dirasakan manfaatnya dan value-nya, serta menyelesaikan atau men-solve masalah dari sebuah market. Jadi produk digital yang bagus adalah produk yang dapat men-solve atau memecahkan masalah pada suatu market. Seperti itu teman-teman. Nah, contoh dari produk digital yaitu e-book premium, e-course, template, aplikasi, software, game premium, plugin dan lain sebagainya. Kan saat ini sudah marak ya seperti ini teman-teman ya. Aplikasi, software itu kan masyarakat sudah ya, zamannya sudah semakin canggih. Seperti sekarang ada seperti Ruang Guru lah teman-teman. Ruang Guru itu kan juga produk digital.
berupa pembelajaran online. Nah, seperti itu teman-teman. Ada juga plugin-plugin website untuk order supaya otomatis, order online, supaya ketika ada orang transfer langsung produk terkirim. Nah, itu kan software-software teman-teman, itu merupakan produk digital. Aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya itu produk digital teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin berjualan produk digital, memulai bisnis online dengan berjualan produk digital teman-teman, ingat satu ini teman-teman, ingat, produk digital yang teman-teman jual itu harus premium atau berkualitas. Jangan sampai teman-teman menjual sebuah produk digital yang abal-abal, yang jelek, itu jangan sampai teman-teman. Jadi kenapa saya dari dulu kok laris manis ketika berjualan produk digital? Karena prinsip saya satu, ketika saya menjual produk digital, saya benar-benar produk digital yang berkualitas, yang benar-benar memiliki fitur lengkap, fitur berkualitas, benar-benar yang diinginkan oleh market itu seperti apa, saya sediakan produk digitalnya. Kenapa itu membuat saya bisa laris manis ketika berjualan produk digital. Nah, selanjutnya, fokus ke produk digital yang laris manis merupakan salah satu tips cepat menghasilkan di bisnis online. Yes teman-teman, teman-teman yang ingin memulai bisnis online, yang masih katakanlah teman-teman bingung mau produk apa, nanti bagaimana untuk stoknya, belajar stok belum tahu, belajar packing yang baik dan benar belum tahu, pengiriman, COD, ongkir, resi dan lain sebagainya, yang bisa dalam tanda kutip bisa menghambat teman-teman dalam memulai bisnis online. Teman-teman bisa fokus dulu ke produk digital. Ingat, kita bisa cari produk digital yang kita analogikan seperti gula teman-teman. Jadi ketika kita menawarkan atau mempromosikan produk digital tersebut, orang itu langsung lah teman-teman, oh saya butuh produk ini. Seperti itu teman-teman. Jadi analoginya seperti gula, kalau kita taruh di meja aja semut akan menghampirinya. Seperti itu analoginya teman-teman. Kenapa saya bilang bahwa kita harus berjualan produk digital yang berkualitas, ya karena supaya kita nggak susah-susah nawarinya teman-teman. Gampangnya aja deh, ketika pandemi, ruang guru hadir, itu kan ruang guru langsung laris manis teman-teman. Karena apa? Karena produknya ruang guru itu memang bisa menyelesaikan masalah anak-anak yang ingin belajar sekolah dari rumah, makanya ramenya minta ampun. Seperti itu teman-teman analoginya. Jadi teman-teman yang ingin memulai bisnis online, yang masih bingung dan lain sebagainya, bisa memulai bisnis online dengan produk digital. Karena fokus ke produk digital yang laris manis, produknya yang benar-benar diminati market, itu merupakan salah satu tips cepat dalam menghasilkan di bisnis online. Karena saya sudah mengalaminya teman-teman. Nah, selanjutnya Mas, jika sudah menemukan produknya nih, bagaimana Mas cara menjualnya? Menjual produk digitalnya bagaimana Mas? Kita menjual ke siapa? Memakai strategi pemasaran yang bagaimana? Nah teman-teman semuanya, kita bisa menggunakan Facebook Ads teman-teman. Yes, jadi bagaimana cara kita menjual produk digital? Kita bisa menggunakan Facebook Ads. Nah, saya akan jelaskan kenapa kita harus menjual menggunakan Facebook Ads. Karena kita akan kesulitan teman-teman. Bisa tetap bisa, tapi kita akan sedikit kesusahan atau kesulitan ketika kita manual. Jadi lebih baik atau lebih efektif kita melakukan strategi pemasaran menggunakan Facebook Ads. Dan ini merupakan rahasia bagaimana pebisnis online bisa laris manis, terjual ratusan bahkan ribuan orderan per hari. Nah, bagaimana produk bisa laris manis dan terjual ratusan bahkan ribuan produk? Yaitu menggunakan funneling market teman-teman, atau menggunakan Facebook Ads teman-teman. Nah, ini teman-teman perlu teman-teman pahami ketika teman-teman ingin memulai bisnis online. Kunci kesuksesan dari proses digital marketing atau fungsi kesuksesan dari bisnis digital yaitu ada pada marketing yang bisa diukur dan pengulangan. Ingat, marketing yang bisa diukur dan pengulangan teman-teman. Jadi marketing yang bisa diukur itu bagaimana Mas? Contoh teman-teman, teman-teman melakukan promosi ke 100 orang contoh. Nah,
dari 100 orang ini teman-teman tahu berapa orang yang masuk, berapa orang yang beli, berapa orang yang minat, berapa orang yang menonton video teman-teman, sampai durasi berapa, bahkan bisa diukur dan bisa digunakan untuk mengambil keputusan ketika teman-teman ingin entah itu nanti bisnisnya di scale up atau dihentikan. Jadi bisa diukur teman-teman. Contoh nih, teman-teman promosi dengan gambar A. Nah, itu bisa diukur teman-teman. Marketing yang bagus itu bisa diukur. Jadi gambar A ini berapa persen minat market, berapa persen terhadap gambar ini. Nah, itu bisa diukur teman-teman. Jadi ketika teman-teman bisa mengukur, itu artinya ketika kontennya jelek, ketika persentasenya itu buruk atau pengukuran teman-teman buruk, nah berarti kita, oh ya ternyata konten ini jelek, kita ganti dengan konten B supaya bisa lebih diperbaiki. Itulah marketing yang bisa diukur. Itu adalah kunci atau rahasia kenapa kita bisa menjual produk dengan laris manis, karena kita tahu, oh ini diminati market atau tidak. Kalau tidak, kita ganti. Seperti itu teman-teman. Dan juga pengulangan. Jadi teman-teman, saya pernah belajar dari mentor saya bahwa ketika kita ingin menjual sebuah produk, orang akan membeli produk kita minimal 7-12 kali mereka melihat terlebih dahulu produk kita. Jadi gini teman-teman, ketika kita menawarkan produk, tentu orang nggak akan langsung beli. Nah, kita harus menawarkan terus teman-teman ke mereka, terus sampai minimal 7-12 kali mereka akan sadar atau mereka akan bimbang. Dalam artian bimbang, wah iya nih produk kok muncul terus. Ketika kita buka Facebook muncul lagi, kita buka Instagram muncul lagi, kita buka YouTube muncul lagi. Dan ada di satu momen mereka ngeh bahwa mereka membutuhkan produk tersebut, akhirnya mereka beli. Nah, itu kuncinya teman-teman. Nah, untuk teknisnya kita akan bahas bagaimana apa yang saya jelaskan tadi bisa berjalan dengan terstruktur dan bisa otomatis. Nah, teman-teman harus pahami dulu ya teman-teman tentang temperatur market. Jadi kenapa banyak orang yang gagal dalam bisnis online, banyak orang yang nyerah dalam bisnis online, karena mereka nggak paham soal ini teman-teman. Dalam market itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu cold market, warm market, dan hot market teman-teman. Jadi cold market ini adalah orang-orang yang belum tahu siapa kita, orang-orang yang belum tahu produk kita. Jadi mereka perlu kita beritahu bahwa kita ada, bahwa kita menjual produk ini untuk masalah mereka. Tentu teman-teman, di cold market ini penjualan teman-teman akan masih sedikit, meskipun biasanya ada yang terjual. Itu kita anggap saja sebagai keberuntungan. Yang kedua yaitu warm market atau hangat. Jadi mereka yang sudah mulai sadar teman-teman terhadap keberadaan kita. Mereka mulai sadar bahwa mereka membutuhkan produk kita, dan mereka sadar bahwa mereka punya masalah dan produk kita bisa menyelesaikan masalah tersebut teman-teman. Itu ada di warm market. Biasanya mereka yang berinteraksi, komen, tanya ke kita, tanya-tanya dan lain sebagainya, konsultasi biasanya seperti itu teman-teman. Atau bahkan mereka ingin membeli, ya sih saya ingin membeli produk ini pada tanggal sekian. Jadi mereka belum punya uang tapi mereka punya minat teman-teman dan ingin membeli produk kita. Dan hot market di sini teman-teman yaitu orang-orang yang sudah membeli produk kita. Mereka sudah percaya kepada kita, mereka sudah trust kepada kita. Nah, itulah teman-teman kenapa kok banyak mereka yang gagal dalam memulai bisnis online, karena mereka nggak paham soal ini teman-teman. Serius, dulu saya pun juga seperti itu. Saya gagal, saya ngiklan sana sini habis berapapun, saya kok penjualan sedikit karena saya nggak paham soal ini teman-teman. Dan ini ketika teman-teman belajar digital marketing dimanapun tempatnya, pasti akan membahas soal ini. Funneling teman-teman namanya ini, atau saringan. Jadi market kita saring supaya mereka yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi sadar, yang sadar jadi beli. Temperatur market ini harus teman-teman harus pahami. Contoh nih dari contoh ya teman-teman ya, kita beriklan menggunakan Facebook Ads ke
10.000 orang. Ini kecil banget sih teman-teman ya, 10.000 orang itu mudah banget kalau kita beriklan di Facebook Ads. Dan budgetnya juga cukup kecil karena di Facebook Ads kita bisa mulai dengan 15.000. Jadi 10.000 orang ini kalau di Facebook Ads tergolong kecil ya teman-teman ya. Ini nggak apa-apa, tapi sebagai contoh saja. Contoh kita beriklan ke 10.000 orang. Contoh deh kita sampo, kita berjualan sampo ya. Pengalaman saya lagi teman-teman. Kita berjualan sampo, kita membuat iklan tentang sampo kita, lalu kita iklankan di Facebook Ads dan menjangkau 10.000 orang. Contoh nih, dari 10.000 orang itu teman-teman, ada 1.500 orang yang tanya-tanya, yang like, komen tanya tentang, wah ini harganya berapa sih, apa bisa buat ini, apa bisa membuat itu, dan lain sebagainya. Nah, dari 10.000 orang ini teman-teman, kita bisa simpan datanya teman-teman. Jadi kita beriklan di 10.000 orang ini. Nah, data dari 10.000 orang ini bisa kita ambil kalau di Facebook Ads, namanya custom audience. 10.000 orang ini bisa kita ambil dan kita iklankan lagi ke tahap warm market. Kalau dari 10.000 orang ini kita iklankan tentang produk kita, katakanlah sampo A, 10.000 orang ini kita ambil datanya, kemudian kita iklankan lagi dengan konten testimoni. Nah, contoh testimoni, yaitu kurang lebih ada 1.500 orang kita iklankan lagi dengan konten testimoni. Ada dari mereka yang setelah pakai sampo ini kok ketombe hilang, kutu hilang, atau banyak yang cocok dan lain sebagainya. Dari 1.500 orang ini kita bisa ambil datanya lagi teman-teman. Katakanlah ada 200 orang. Jadi dari 1.500 orang ini kita iklankan lagi diskon atau promo. Nah, ada 200 orang yang membeli produk kita teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, alurnya dalam bisnis digital. Teman-teman wajib sekali paham soal ini. Jadi dari 10.000 orang kita iklankan tentang sampo kita, 10.000 orang itu melihat, datanya kita ambil, lalu kita iklankan lagi tentang testimoni, ada 1.500 orang yang lihat, lalu 1.500 orang ini kita ambil datanya, yang mengunjungi website kita, berinteraksi dengan kita, komentar, tanya-tanya, kita ambil datanya, ada 1.500 orang, kita iklankan lagi di waktu tertentu dengan promo, diskon. Pasti mereka langsung ngeh teman-teman, karena ini adalah market yang sudah kita edukasi, market yang sudah spesifik, market yang ideal untuk produk kita, karena mereka minat, menunjukkan minatnya ke produk kita. Ketika kita berikan promo, diskon, kemungkinan besar mereka akan closing teman-teman. Nah, dari orang-orang yang closing mungkin 5% sampai 10% itu biasanya akan repeat order teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngiklan lagi, kita nunggu mereka repeat order ke kita, atau bahkan mereka biasanya mau menjadi reseller. Wah, ini malah iklan gratis, produk kita dijualkan lagi oleh mereka karena mereka cocok teman-teman, atau direkomendasikan ke teman-teman mereka. Ini kan menjadi sebuah promosi gratis untuk kita. Nah, itulah teman-teman, kenapa kok orang-orang gagal di dalam bisnis digital ya, karena mereka nggak paham soal ini, temperatur market. Dan ini adalah sebuah kewajiban ketika teman-teman ingin menjual sebuah produk di digital. Ingat teman-teman, di bisnis digital mereka jauh dari kita, mereka belum kenal dengan kita, belum percaya dengan kita. Kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka di tahap cold market ini teman-teman. Lalu kita edukasi untuk mereka supaya lebih percaya lagi ke kita. Kita funnel lagi, kita saring lagi untuk ke tahap warm. Kemudian kita berikan scarcity. Jadi scarcity itu seperti promo, diskon, atau keterbatasan produk dan lain sebagainya, supaya mereka cepat action membeli produk kita, supaya mereka masuk ke tahap hot. Dan dari mereka yang membeli produk kita biasanya ada 5% sampai 10% yang repeat order dan juga merekomendasikan ke teman mereka. Itulah pengalaman saya ketika saat itu saya menjual produk fisik, dan bahkan produk digital saat ini pun saya juga melakukan hal yang sama. Produk apapun teman-teman,
temperatur market ini tidak bisa dihilangkan dari asas promosi digital, teman-teman. Prinsip promosi digital, temperatur market. Teman-teman harus paham soal ini. Nah, mengapa harus Facebook Ads, teman-teman? Yang pertama, jelas pengguna Facebook saat ini di Indonesia masih 3 besar, yaitu ada 120 juta sampai 150 juta pengguna aktif. Ini merupakan gambar dari dashboard Facebook Ads, di mana Indonesia, teman-teman, itu ada 131 juta sekian sampai 154 juta sekian pengguna aktif. Targeting tepat sasaran, teman-teman. Jadi di Facebook Ads kita bisa menargetkan tepat sasaran, bisa iklan dengan budget kecil. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa memulai dengan iklan 15.000 per hari, dan juga media pemasaran paling efektif. Sekali setting jalan otomatis, jadi kita hanya menyeting di awal. Kita nggak perlu seperti di WA, di Instagram, setiap hari upload, setiap hari kita bikin video upload. Nggak perlu, teman-teman. Kalau di Facebook Ads kita cukup bikin konten satu, dan konten itu bagus, maka Facebook akan secara otomatis menyebarkan setiap harinya ke orang-orang sesuai target market produk kita. Terakhir, yaitu Facebook Ads dapat merekam semua aktivitas marketing kita serta mengukurnya. Seperti yang saya katakan tadi, di Facebook, kelebihan Facebook ya ini, teman-teman ya, kita bisa tahu berapa orang yang menonton video kita sampai habis, berapa orang yang masuk ke website kita, berapa orang yang ke website kita lama, atau melihat-lihat website kita, scroll atas, scroll bawah, mereka kepo, itu bisa kita lihat, teman-teman. Dan juga mereka yang ingin membeli tapi belum jadi beli, itu juga bisa kita lihat, teman-teman. Dan kita bisa mengukurnya. Jadi kita bisa mengambil keputusan, oh, dengan konten ini ternyata hasilnya seperti ini, oke, berarti kita harus ganti. Oh, bagus ternyata, oke, kita harus scale up, kita harus naikkan supaya lebih menjangkau banyak orang, kurang lebih seperti itu. Jadi semua aktivitas itu bisa direkam dan datanya bisa kita ambil, teman-teman. Seperti tadi kita promosi ke 10.000 orang, ada orang yang nonton video kita katakanlah 1.000. Nah, 1.000 orang itu bisa kita ambil datanya, teman-teman. Nah, selanjutnya Facebook Ads tahu kebiasaan market, tahu behavior market. Jadi pengguna Facebook itu direkam semua datanya oleh Facebook, teman-teman. Mulai dari mereka yang suka mengklik tautan, mengklik web, lalu lintas kunjungan, suka klik, mereka yang interaksi, suka komen, like, dan share, mereka yang suka dengan download aplikasi. Facebook punya datanya semua, teman-teman. Sekumpulan orang-orang yang suka nonton video, penayangan video, orang yang suka daftar-daftar seminar, daftar-daftar untuk pelatihan dan lain sebagainya, orang yang suka membeli lewat messengers, dan konversi, orang yang suka membeli lewat website, penjual katalog, orang yang membeli dengan sisi katalog, dengan sisi pandang katalog. Jadi mereka membeli ketika kebanyakan dari katalog-katalog sebuah bisnis, kunjungan toko, dan lain sebagainya. Facebook punya datanya semua, teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin memasarkan produk teman-teman menggunakan video, teman-teman bisa gunakan video views atau penayangan video. Teman-teman yang punya website bisa gunakan konversi. Teman-teman yang ingin promosinya banyak komen, like, dan share, teman-teman bisa gunakan interaksi atau engagement. Seperti itu, teman-teman. Jadi enaknya di Facebook Ads seperti itu. Benar-benar sangat membantu promosi kita, teman-teman. Targeting tepat sasaran, dimana dengan menggunakan Facebook Ads, teman-teman, kita bisa menargetkan ke market sesuai dengan produk kita. Contoh BCA Mandiri. Kalau teman-teman berjualan produk yang berhubungan dengan orang-orang yang bekerja di bank-bank BCA Mandiri, teman-teman bisa menargetkan ke orang-orang yang bekerja di bank BCA dan juga Mandiri. Facebook juga punya datanya, teman-teman. Selanjutnya, kalau teman-teman berjualan fashion atau aksesoris, bisa menargetkan ke aksesoris, fashion, dan style. Nah, di Facebook juga bisa menargetkan kota, teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin menjual sebuah produk ke kota tertentu, contoh Jakarta, Palembang, Wonogiri, nah teman-teman bisa menargetkan orang-orang yang ada di situ saja. Seluruh Indonesia juga bisa, teman-teman.
Selanjutnya, nah bahkan Facebook juga punya datanya teman-teman. Orang tua yang memiliki anak dewasa 18 sampai 26 tahun, sekian tahun sampai sekian tahun, Facebook punya datanya. Kalau teman-teman ingin berjualan produk untuk emak-emak atau untuk orang tua yang punya anak dengan umur sekian tahun sampai sekian tahun, 5 tahun sampai 6 tahun, mungkin teman-teman berjualan baju anak, nah Facebook juga punya datanya teman-teman. Selanjutnya, nah Facebook juga bisa menargetkan umur teman-teman. Jadi teman-teman ingin mempromosikan produk teman-teman ke umur berapa. Seandainya teman-teman berjualan baju untuk anak muda, teman-teman bisa targetkan umur-umur anak muda. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan saja bisa, semuanya juga bisa, dan lain-lain. Bahkan Facebook teman-teman juga bisa menargetkan sesuai tempat atau placement. Jadi teman-teman yang ingin menjual produk teman-teman di Facebook saja bisa, di Instagram saja bisa, di audience network juga bisa, di Messenger saja juga bisa. Bahkan semuanya juga bisa teman-teman. Enaknya di Facebook seperti itu. Kita tinggal produk kita itu cocoknya di mana gitu teman-teman. Kita testing. Selanjutnya yaitu Facebook juga bisa menargetkan ke perangkat seluler. Contoh di Samsung Galaxy, kalau teman-teman jualan casing Samsung Galaxy, teman-teman bisa menargetkan ke orang-orang yang pengguna Samsung Galaxy saja. Facebook juga punya datanya teman-teman. Nah, kalau teman-teman contoh berjualan casing dengan tema Naruto, One Piece, Spiderman, teman-teman juga bisa berjualan ke orang-orang yang memiliki ketertarikan atau kesukaan ke tema itu tadi, seperti ini, Naruto, One Piece, Dragon Ball, dan lain sebagainya. Dan Facebook juga ada namanya fitur custom audience yang saya jelaskan tadi, dan look like audience teman-teman. Jadi custom audience ini yaitu kita mengambil data orang-orang yang kita inginkan, yang sudah berinteraksi dengan kita. Contoh, orang yang sudah nonton video kita sampai habis, kita bisa ambil datanya. Dan bahkan Facebook juga bisa men-look like audience, yaitu dari data yang kita punya, Facebook tolong dong carikan orang-orang yang memiliki kebiasaan seperti orang ini, seperti data saya ini. Contoh, teman-teman berjualan produk herbal dan teman-teman punya data tentang teman-teman punya data orang-orang yang nonton video produk herbal teman-teman sampai habis, lalu teman-teman look like, maka di situ Facebook akan mencarikan orang-orang yang memiliki kebiasaan suka herbal, suka nonton video herbal sampai habis, punya ketertarikan di herbal, dan lain sebagainya. Ini yang mirip-mirip lah teman-teman. Itu tentu sangat membantu kita dalam promosi lebih luas. Itulah teman-teman enaknya Facebook Ads, keuntungan Facebook Ads daripada platform promosi lainnya. Nah, jika Anda sudah menguasai Facebook Ads teman-teman, mendadak barang di sekitar Anda menjadi peluang teman-teman. Anda bisa jual apapun kalau teman-teman paham soal Facebook Ads, tahu caranya. Anda mengetahui dapur dari bisnis online yang hanya di rumah saja, nomor orderan ribuan piece. Teman-teman jadi tahu kenapa bisnis online bisa sampai ribuan terjual, ya karena pakai ini teman-teman. Mereka nggak hanya sekedar upload di WA, Instagram, mereka pakai iklan Facebook Ads ini teman-teman. Selanjutnya Anda juga bisa menjual produk secara online dan menjualnya hingga sampai ribuan pieces menggunakan Facebook Ads tadi, karena kita menargetkan ke market yang tepat. Sekali kita promosi ada ribuan bahkan ratusan ribu orang yang kita jangkau. Dan juga tinggal Anda teman-teman mau mempelajari atau tidak mau mempelajari. Kalau teman-teman memang ingin sukses di bisnis online, di bisnis digital khususnya, laris manis produk terjual ribuan sampai ratusan piece, teman-teman mau atau tidak mempelajari Facebook Ads. Karena kalau teman-teman hanya mengandalkan sosial media teman-teman, berapa sih followersnya, berapa sih orang yang lihat, dan target market teman-teman, mungkin followers teman-teman hanya temennya teman-teman, hanya orang-orang sekitar yang belum tentu itu adalah market dari produk kita. Jadi teman-teman nggak perlu upload juga, nggak perlu upload setiap hari, menghabiskan waktu bikin konten ini itu. Nah, dengan Facebook Ads
kita bisa menjangkau orang dengan mudah sesuai dengan target market kita. Ratusan bahkan ribuan orang dengan sangat mudah, teman-teman. Nah, lalu ketika kita menguasai Facebook Ads dan kita berjualan produk digital, teman-teman, sekali lagi, ketika kita berjualan produk digital hanya produksi sekali, dijual berkali-kali, tanpa ribet kirim paket, teman-teman, tanpa ongkir, tanpa perlu packing dan lain sebagainya, dengan syarat margin 100%, dengan syarat produk teman-teman benar-benar fit dengan market, dibutuhkan market teman-teman saat itu, sehingga dan kita promosikan produk teman-teman lewat Facebook Ads, teman-teman. Nah, tentu itu akan menjadi sesuatu yang sangat gurih, teman-teman. Saya dulu pernah berjualan e-course bahasa Inggris, teman-teman. Jadi belajar bahasa Inggris untuk orang-orang yang ingin belajar atau ingin sekolah ke luar negeri, karena pada saat itu marak sekali anak-anak ingin ke luar negeri belajar, entah kuliah, sekolah, atau belajar bahasa Inggris, beasiswa biasanya, teman-teman. Nah, saya mengiklankan e-course bahasa Inggris yang memang benar-benar premium, berkualitas ke anak-anak dengan target market saya, anak-anak yang lulus SMA dan mereka ingin belajar ke luar negeri. Nah, itu gurihnya minta ampun, teman-teman. Bahkan sampai saat ini datanya mereka itu masih ada pada saya, sehingga saya bisa follow up lagi ketika ada produk-produk baru. Seperti itu, teman-teman, enaknya ketika teman-teman menguasai Facebook Ads dan menggunakannya untuk berjualan produk digital, teman-teman. Mas, produknya gimana, Mas? Tenang, nanti saja, teman-teman, kita bahas lebih lanjut bagaimana teman-teman bisa memulai bisnis online ini dengan berjualan produk digital dan promosi ke Facebook Ads. Nah, dengan catatan Anda paham dan bisa menjalankan Facebook Ads dengan baik dan benar. Ingat ya, ini hitung-hitungan sederhananya saja, teman-teman, ya. Kalau teman-teman punya produk digital, katakanlah marginnya 100.000. Ya, kita produk digital yang ringan-ringan aja lah, contoh template. Teman-teman beli 100.000, kemudian teman-teman jual lagi, ingat harus berkualitas. Ini contoh saja, teman-teman. Satu hari katakanlah dengan margin 100.000, teman-teman per hari promosi di Facebook Ads terjual 3 produk. Ini sih kecil banget, teman-teman, 3 produk, tapi nggak apa-apa lah, buat contoh saja. Katakanlah 3 produk lah dengan Facebook Ads, teman-teman nggak perlu cari-cari customer kontak, nanti Facebook yang carikan. Ini 3 produk ini kecil, teman-teman. Nah, margin 100.000 1 bulan, teman-teman berapa? 9 juta, teman-teman. Teman-teman cukup produk digital, nggak perlu ribet packing dan lain sebagainya, tapi memang gurih, teman-teman. Saya juga sudah mengalaminya sendiri, teman-teman, berjualan produk digital. Ini hitung-hitungan sederhananya saja. Tidak capek-capek posting, Facebook yang promosikan, promosi ke orang-orang yang sesuai dengan target market produk digital kita. Teman-teman berjualan template desain, contoh, bisa menargetkan ke orang-orang yang suka desain atau desainer atau konten kreator dan lain sebagainya. Seperti tadi saya berjualan e-course bahasa Inggris, teman-teman bisa mempromosikannya ke orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris, ingin sekolah ke luar negeri dan lain sebagainya, teman-teman. Itu bisa di Facebook Ads, teman-teman. Ingat, dengan strategi funneling, kita saring market kita cari benar-benar orang yang cocok, orang yang trust ke produk kita. Itu kita akan bahas nanti lebih lanjut lagi. Ini dasarnya saja, teman-teman, supaya teman-teman tahu potensi bisnis digital. Nah, ini contoh ya, teman-teman, iklan saya di Facebook Ads. Saya spend budget 600.000 sekian, ada 12 pembelian, teman-teman, dengan keuntungan 1.788. Ini produk digital, teman-teman, ya. Ini kan sudah untung, teman-teman. 12 pembelian saja bisa senilai konversi 1 juta lebih, teman-teman. Ini, teman-teman. Nah, bahkan kita bisa memulai berjualan, kita bisa mulai ngiklan dengan modal yang relatif kecil, teman-teman, 50.000, teman-teman. Kalau teman-teman punya 50.000, sehari habis nggak? Mending buat kita belajar bisnis Facebook Ads ini supaya menghasilkan, teman-teman. Ini dari modal 50.000, kita dapat penjualan 200.000 dengan margin per produknya 100.000. Enaknya produk digital, margin kita ya udah itu keuntungan kita, teman-teman.
Lihat 50.000 teman-teman, ini minim banget ini teman-teman, kita sudah bisa mendapatkan hasil. Ini 200, saya spend budget 200.000 sekian, 6 pembelian. Ingat teman-teman, ini saya hanya di rumah saja, saya nggak cari customer, saya nggak chat orang satu-satu, nggak teman-teman. Mereka yang datang ke saya karena Facebook yang promosikan. Nah ini total teman-teman, saya pernah spend budget 5 juta sekian mendapatkan 35 juta sekian. Ini kalau dihitung 7 kali lipat dari biaya iklan teman-teman. Ini wow banget teman-teman, di rumah saja tapi kita bisa dapat segini dengan berjualan produk digital. Ini teman-teman ya, ini 7 kali lipat. Ini kalau ini margin per produknya 500.000. Itu teman-teman enaknya produk digital. Berjualan senilai 500.000 itu murah teman-teman di produk digital. Masih banyak yang jualan jutaan, puluhan juta teman-teman. 500.000 itu murah. Dan ingat, berkualitas. Itu kuncinya teman-teman. 5 juta bisa dapat keuntungan 35 juta, 500 sekian, 7 kali lipatnya teman-teman. Ada 71 penjualan. Teman-teman, potensi produk digital teman-teman. Nah, produk digital yang tepat, kalau teman-teman sudah punya produk digital yang tepat dan teman-teman menguasai Facebook Ads dan menemukan target market yang tepat, teman-teman ingat, produk digital yang tepat, produk market yang tepat, dan kita gabungkan, kita fitkan ini menggunakan Facebook Ads teman-teman. Wah, hasilnya luar biasa sekali teman-teman, hasilnya luar biasa sekali. Tentu teman-teman harus belajar Facebook Ads ini ketika ingin mendalami sebuah bisnis digital, menjual produk digital di internet dengan sistem afiliasi dan promosi dengan Facebook Ads teman-teman. Sekali lagi, kalau kita ingin menjual produk digital, kita harus punya produknya, kita harus tahu ilmunya tentang Facebook Ads dan lain sebagainya teman-teman. Nah, itu kita akan bersama-sama belajar di video selanjutnya teman-teman. Itu adalah insight hari ini. Di video ini insight tentang Facebook Ads, tentang produk digital dan potensinya. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang ini teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan di video selanjutnya teman-teman ikut dan menonton sampai selesai, karena kita akan membahas menjual produk internet, menjual produk digital di internet dengan sistem afiliasi dan promosi dengan Facebook Ads. Kita akan bahas lebih dalam teman-teman. Untuk itu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.